Jadi Nabi SAW senyumnya tuh indah, giginya Nabi tuh indah, ucapan yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW juga indah. Keindahan ini biasanya diserupakan dengan sebuah benda yang indah. Kata Imam Al-Baijuri, annal far'a, bahwasanya senyumannya Nabi, lisannya Nabi, giginya Nabi, mulutnya Nabi itu liquwati wajh syabah, punya kekuatan kemiripan dengan al-lu'lu'ul maknun, dengan permata di dalam kerang. Shara aslan, saking kuatnya itu lisan, itu mulut Nabi menjadi sumber penyerupaan. Yang biasanya orang diserupakan dengan benda, sekarang dibalik, karena lebih indah lisannya Nabi daripada kerang, daripada permata. Karena keindahan giginya Nabi, senyumnya Nabi, ucapannya Nabi Muhammad SAW, sama Imam Busiri dibalik, bentuk liquwati wajh syabah, saking kuatnya keindahan giginya Nabi, saking kuatnya ucapan Nabi dalam keindahan, sehingga bukan Nabi yang diserupakan dengan permata, tapi permata yang diserupakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wal aslu li dha'fi wajhi syibh fihi, sedangkan keindahan dalam permata itu jauh lebih daripada keindahannya lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ilmu bahasa Arab, wa yusammat tashbihal maqlub, begini nih, disebut namanya tashbih al maqlub, penyerupaan yang terbalik. Wa huwa ablagu fil madah, ini dalam penyerupaannya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita bilang wajhuka kal badr, itu pujian atau tidak? Pujian. Mukamu seperti bulan. Tapi ketika kita bilang bulan seperti mukamu, itu pujiannya lebih tinggi. Bulan mirip ente. Bulan nih, bulan yang indah nih, itu mirip sama Anda. Jadi saking kuatnya cahaya daripada orang tersebut, sehingga dia menjadi asal. Bulan yang menjadi tempat penyerupaan justru diserupakan kepada wajah tersebut. Makanya tashbihul maqlub punya ablag fil madah, punya daya bentuk pujian yang lebih tinggi. Karena kalau kita mau bandingin senyuman Nabi sama permata, mana lebih indah, senyuman Nabi atau permata? Senyuman Nabi atau permata? Kira-kira mulut Nabi sama kerang yang ada permatanya, kira-kira mulut Nabi atau kerang? Mulut Nabi atau kerang? Jadi Imam Busiri dan para ulama, mereka tuh punya kedekatan dan ingin dekat dengan Nabi begitu luar biasa, sehingga mereka dalam sisi seluruh detail hidupnya, tubuhnya, fisiknya Nabi, mereka punya satu daya khayal karena mengekspresikan kerinduannya. Jadi Imam Busiri mau kasih tahu nih, bahwa bagaimana pandangannya Imam Busiri dalam membayangkan mulutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kau lihat permata yang ada dalam kerang, itu indah, tapi keindahan itu nggak ada bandingannya kalau dibandingin dengan mulut dan giginya Nabi Muhammad SAW. Wajah Nabi yang sudah indah, jika didetailkan keindahannya, dilihat dari sisi mulutnya saja. Seperti kita misalkan ngelihat seorang wali, dari fotonya kita perhatiin matanya, perhatiin hidungnya, perhatiin mulutnya. Imam Busiri lagi mau membayangkan, mentasawurkan, menggambarkan ini keindahan ketika Nabi tersenyum, ketika Nabi buka daripada mulutnya dan melihat susunan giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi buka dua bibirnya mengucapkan kata-kata, keindahan itu jauh lebih indah daripada adanya permata di dalam kerang. Bayangin tuh, Imam Al-Busiri lagi ngasih tasawur, itu
gimana rasa ta'alluqnya Imam Al-Busiri sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membayangkan begitu indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diekspresikan. Kemudian dibayangkan. Nah, itu tasawur mau ditransfer ke kita, mau disampaikan ke kita, sehingga kita punya dan mudah-mudahan bisa sampai apa yang dibayangin oleh Imam Al-Busiri. Nah, jadi kalau orang makin kuat ta'alluqnya, makin dekat kemungkinan bisa melihatnya. Makanya orang yang bisa melihat yaqadzatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sudah pernah melihat dalam mimpinya. Orang yang sudah melihat dalam mimpinya, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa bisa? Karena punya ta'alluq, punya keterkaitan, apa-apa dia kaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mikir segala sesuatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makannya ngikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minumnya ngikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya, bicaranya, tingkah lakunya semuanya dikaitin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia punya ta'alluq. Ta'alluq itu yang mendekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga irtibat tersebut, jalinan tersebut memberikan dia satu anugerah dengan dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat anugerah bisa melihat Nabi Muhammad, bisa melihat dalam mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat Nabi dalam keadaan yaqadzatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu cara meningkatkan ta'alluq ya dengan baca maulid, dengan baca al-burdah, pahami daripada maknanya, sehingga semakin nambah, sehingga semakin menambah pula cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.